Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengcustom development profile pada ZW3D. Oke, nah sebelumnya karena untuk pengcustoman development 3D di sini kita memerlukan file dokumen atau file library dari ZW3D. Terlebih dahulu kita harus merubah format dari file yang ada pada ZW3D yang biasa kita gunakan. Nah, ini akan kita rubah formatnya menjadi pure benar-benar format dari dokumen, jadi file dokumen, jadi bukan file 3D ataupun mungkin bukan file assembly ataupun mungkin file standar ataupun file drawing ya. Jadi di sini lebih ke file untuk dokumen atau file untuk library dari ZW3D. Oke, nah caranya pertama dari sini kita bisa terlebih dahulu masuk ke bagian option atau ke bagian configuration dari ZW3D seperti ini. Ini ikonnya dia berbentuk gear. Nah, kemudian dari sini kita bisa masuk ke bagian general dan di sini kita bisa menonaktifkan one object per file atau dalam tanda kurung new files di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini bisa kita apply dan kita pilih OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa masuk ke new dan di sini kita bisa pilih untuk mulai membuat profile development dari ZW3D atau kita mulai untuk customizing dari profile development yang ada pada ZW3D. Oke, nah jadi dari sini kita bisa pilih untuk tipenya. Jadi untuk development profile di sini sebenarnya kita tidak perlu menggunakan part ataupun assembly ya. Jadi kita tidak pakai part 3D. Jadi kita lebih cenderung pakainya itu untuk standalone sketching. Jadi hanya perlu sketchingnya saja atau hanya perlu defaulting dari profile dari si development profile itu sendiri. Jadi kita hanya bikin base-nya saja, hanya bikin dasarnya saja dengan menggunakan sketching. Nah, di sini kita bisa pilih untuk standalone sketch, kemudian kita bisa pilih default dan di sini unique name-nya boleh diberikan namanya di awal atau nanti mungkin boleh diberikan namanya di akhir ketika nanti kita saving untuk si file dokumen Z2 3D-nya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk formatnya di sini dalam format .z3. Jadi .z3 ini adalah dokumen untuk library dari ZW3D. Oke, nah jadi dari sini kita bisa pilih OK. Nah, kemudian dari sini dia akan automatically masuk ke dalam sketching ya. Jadi dia masuk ke dalam menu sketching seperti ini. Nah, kalau sudah dari sini kita bisa pilih untuk kita mau buat untuk bentuk profile dari development-nya itu seperti apa. Misalnya di sini kita mau buat untuk development profile dari Hollow. Nah, jadi pertama kita bisa gunakan rectangle terlebih dahulu. Jadi di sini kita mungkin lebih cenderung pakai center rectangle ya. Jadi biar lebih mudah juga untuk proses pendesainannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita bisa input untuk di sini kita mau berikan untuk panjang dan lebarnya berapa. Nah, misalnya di sini saya mau buat untuk sizingnya itu di 40 dan di sini juga di 40. Jadi ini lebih ke hollow tapi hollow yang square ya. Hollow square seperti ini. Oke. Nah, kemudian biasanya untuk hollow ini di bagian sudut-sudutnya atau di bagian sudutnya di sini ini biasanya ada nilai radiusnya. Nah, mungkin kita akan coba berikan nilai radiusnya dengan menggunakan fillet di sini. Jadi mungkin terlebih dahulu bisa kita kasih untuk nilai radiusnya ya. Di sini mungkin saya pakai radius 3. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus kemudian kita pilih kembali. Nah, kita pilih lagi. Nah, ini juga kita pilih lagi. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, nah terus kemudian kalau sudah kita buat lagi untuk sketching yang di bagian dalamnya. Jadi ini karena profile hollow ya, jadi biasanya kan di dalam sini dia berlubang. Nah, jadi sini kita buat lagi dalamnya dengan menggunakan offset. Jadi kita bisa pakai offset di sini dan kita pilih bagian yang mana yang mau kita offsetting. Nah, ini sebenarnya kalau untuk offset kita bisa langsung blok saja ya. Jadi kita bisa langsung blok saja seperti ini.
Nah, jadi biar semuanya langsung masuk ke dalamnya, dan jangan lupa distance-nya kita atur. Jadi kita mau kasih untuk tebal dari si hollow-nya di sini berapa. Misalnya di sini saya mau kasih distance-nya itu 2. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa pilih oke kembali. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, biasanya untuk profile hollow ini kita harus tentukan atau kita harus tambahkan beberapa poin. Poin ini nanti fungsinya adalah untuk kalau misalnya origin dari si profilnya ini kita mau ganti, karena biasanya by origin itu dia pasti akan selalu ambilnya di tengah. Jadi sketching untuk ketika kita buat hollow atau arah ketika kita sedang membuat hollow di Wellman. Jadi kita ketika buat Wellman ya, struktur di Wellman, nah itu biasanya nanti dia akan pilihnya itu di poin yang di tengah. In case-nya nanti kalau misalnya kita mau buat sketchingnya itu diarahin ke bagian pinggir di sini, atau di bagian pinggir sini, atau di bagian pinggir sini, atau di bagian pinggir di sini, yang di bagian tengahnya, kita harus menggunakan atau kita harus memilih poinnya. Sementara nanti kalau misalnya poinnya tidak kita tambahkan, nanti mungkin akan sulit kalau misalnya nanti kita mau customize untuk posisi Walkman-nya. Nah, jadi dari sini kita bisa pilih untuk menggunakan poin. Nah, kita bisa pilih, ini bisa dipilih di bagian tengahnya ya. Ini sebenarnya by custom ini bisa diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nah di sini kalau misalnya di sini sudah ada poin sebelumnya yang tanda plus seperti ini ya. Ini juga ada tanda poin seperti ini. Nah, ini tidak perlu diberikan. Jadi kita hanya memberikan untuk yang memang belum ada poinnya saja. Jadi kita hanya berikan yang belum ada poinnya saja, dan yang memang sekiranya nanti kemungkinan akan di bagian sudutnya di sini kemungkinan nanti akan di input untuk Wellman-nya atau untuk positioning dari si Wellman-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, nah kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, ini kita bisa exit. Oke, nah kita bisa exit seperti ini, dan di sini nanti akan muncul si sketch 1. Nah, sketch satunya di sini, ini kita bisa klik kanan dan kita rename. Jadi di sini kita rename, kita sesuaikan dengan nama dari hollow-nya tadi. Misalnya di sini kita berikan namanya hollow. Oke, ini misalnya kita berikan namanya hollow, atau mungkin boleh diberikan dulu ya. Oke, mungkin di description-nya nanti baru kita berikan hollow. Oke, ini kita cut dulu. Nah, ini. Nah, di sini kita kasih untuk sizing-nya atau ukurannya, misalnya 40 kali 40. Nah, baru kemudian di bawahnya di sini kita berikan keterangan hollow, 40 kali 40. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah nanti bisa kita oke. Dan di sini kalau kita double klik lagi, kita bisa untuk mengedit si profile Wellman yang tadinya sudah kita custom ini. Nah, ini saya exit dulu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita mau buat hollow ini ada berbagai macam ukuran. Nah, nanti untuk 40 kali 40-nya di sini, ini kita bisa copy, kemudian kita bisa paste. Jadi kita bisa langsung paste ya, kita bisa paste seperti ini. Nah, nanti ini akan muncul untuk ukuran 40 kali 41. Cuma biasanya memang by default kita harus setting dulu atau kita harus ganti dulu di sini untuk sizingnya di sini yang 40 kali 41 misalnya, atau mungkin di sini ekstrimnya saya akan ganti ke 50. Terus kemudian di sini juga 50. Jadi nanti ada sizingnya untuk 40 kali 40, terus kemudian 50 kali 50, 60 kali 60, dan 70 kali 70. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa ini harus kita ganti ya namanya. Jadi biar nanti tidak tertukar antara yang sudah diupdate dengan yang belum diupdate. Nah, seperti ini. Jadi cukup kita ganti untuk keterangannya saja ya, namanya saja. Jadi keterangan untuk namanya sesuai dengan sizingnya. Nah, seperti ini. Mungkin saya buatnya sampai 60 saja ya. Nah, nanti di sini kita bisa paste kembali. Nah, ini kita bisa paste kembali. Nah, di sini kita bisa atur. Tadi kan kalau sudah 50 kali 50, berarti di sini kita coba di 60 kali 60. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalau sudah ini kita bisa exit. Dan kemudian di sini kita coba rename kembali ya. Jadi kita bisa rename kembali di sini. Ini kita sesuaikan dengan sizingnya yaitu di 60 kali 60. Nah, jadi seperti ini.
Oke, ini juga kita ganti ya bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian kalau sudah, dari sini kita masuk ke proses savingnya atau ke proses save-nya. Caranya seperti apa? Caranya di sini tinggal kita pilih save saja. Kita tinggal pilih save. Nah, seperti ini. Nah, biasanya untuk Wellman Profile ini di ZW3D dia punya lokasinya tersendiri. Cuma biasanya kalau kita langsung save custom Wellman-nya kita ke dalam Wellman-nya si ZW3D atau ZW3D, itu biasanya dia terprotection. Jadi tidak bisa langsung di saving di dalam location dari Wellman Profile ZW3D. Nah, jadi dari sini kita coba untuk save di filenya kita terlebih dahulu atau di location internalnya kita terlebih dahulu. Mungkin boleh di C ataupun boleh di D ya. Nah, di sini saya coba taruh di desktop. Saya coba taruh di desktop seperti ini dan kemudian di sini saya buat satu folder baru. Jadi kita bisa buat satu folder baru, misalnya di sini kita buat namanya Wellman. Nah, Wellman Profile ya. Wellman Profile seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah baru di dalamnya di sini kita saving. Nah, di sini untuk file name-nya di sini kita buat namanya sesuai dengan namanya nama dari si jenisnya ya. Misalnya kalau tadi jenisnya namanya hollow ya di sini kita buat namanya hollow. Boleh juga nanti kalau misalnya mau dibuat namanya hollow square misalnya pun boleh. Nah, di sini saya kasih namanya hollow dan jangan lupa di cek kembali ya untuk formatnya. Di sini kita pakainya adalah kita pakai format di .z3 seperti ini. Nah, ini kita save. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah kita akan coba aplikasikan untuk hollow kita ini ke dalam ZW3D ya. Jadi di dalam ZW3D yang ada di ZW-CAD-nya kita atau nanti kita mau buat ke dalam 3D modelnya. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke 3D profile, karena tadi untuk di bagian configuration di sini ada yang kita setting, jadi kita harus kembalikan kembali. Jadi kita pilih ke bagian configuration, kemudian di sini untuk generalnya untuk one object per filenya di sini dalam tanda kurung new files, ini kita aktifkan kembali seperti ini. Nah, kalau sudah nanti kita bisa masuk ke new dan kita mulai untuk mendesain ya. Cuma sebelum saya mulai ke desain, kita akan coba bahas dulu untuk cara inputnya, untuk cara masuknya dari desktopnya kita tadi atau dari Wellman Profile yang kita sudah buat hollow tadi di internalnya kita atau di saving internalnya kita akan coba masukkan ke lokasi dari Wellman Profile yang ada pada si W3D. Nah, jadi untuk lokasinya sendiri, itu ada di bagian program file. Nah, nanti di dalamnya ada ZWSoft, terus kemudian ada ZW3D 2024 ini sesuai dengan tahunnya. Terus kemudian di sini ada language, terus kemudian ada and use, ini maksudnya English untuk US, dan kemudian di sini ada research dan di sini ada Wellman Profile. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada description pada video ya. Nah, jadi dari sini kita bisa pilih. Ini kebetulan sebelumnya saya sudah buat ya. Ini sebelumnya saya sudah buat satu folder. Mungkin di sini saya buat satu folder lagi. Jadi kita buat satu folder baru. Nah, seperti ini misalnya, ini saya buat foldernya namanya custom. Nah, nanti ini karena dia di protection ya, jadi nanti kita bisa pilih dengan menggunakan continue. Nah, terus kemudian kita buat satu folder baru. Nah, di sini kita buat namanya custom. Oke, custom seperti ini. Nah, terus kemudian kalau sudah di bagian custom di sini, kita bisa copy untuk file yang tadi kita sudah buat di saving internalnya kita ya. Nah, jadi dari sini kita bisa klik kanan dan kemudian kita bisa copy ke dalam si folder custom tadi. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada protection seperti ini tinggal di continue saja. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, jika sudah dari sini kita bisa masuk ke ZW3D-nya ya. Kita bisa masuk ke dalam ZW3D-nya kembali dan kemudian dari sini kita bisa pilih part standar, default, dan kemudian kita masuk ke Wellman Profile-nya. Nah, dari sini kita bisa pilih terlebih dahulu. Ini mungkin saya coba aktifkan ya. Ini untuk toggle datumnya.
Nah, ini saya mungkin ambil dari atas atau dari plan dari XY. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus kemudian dari sini kita coba untuk buat satu kotak ya. Untuk kotak seperti ini. Nah, ini mungkin bisa kita berikan untuk ukurannya. Oke. Sebentar. Nah, ini untuk ukurannya di 500. Oke. Dan kemudian ini untuk yang di bagian atasnya ini di 800 ya. 800. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus kemudian kalau sudah dari sini kita mau coba exit ya. Kita mau coba exit dan kita mau coba lihat untuk di bagian wealthment-nya, di structural member-nya, apakah untuk custom yang tadi sudah kita buat itu bisa diaplikasikan atau tidak. Nah, jadi dari sini kita bisa masuk ke structural member, terus kemudian nah di sini nanti akan muncul si custom yang tadi kita buat. Jadi folder baru yang tadi kita buat di dalam lokasi dari ZResolve untuk wealthment profile ini nanti akan muncul di bagian standarnya. Ini untuk nama foldernya ya. Di sini ada custom dan kemudian di sini ada file yang tadi kita save yaitu untuk hollow. Dan kemudian di sini ada sizingnya. Nah, sizingnya ini sesuai dengan yang size yang tadi kita buat yaitu 40 kali 40, kemudian 50 kali 50 dan 60 kali 60. Nah, misalnya di sini kita mau gunakan yang 50 kali 50. Nah, terus kemudian kita bisa pilih untuk di bagian corpusnya atau bagiannya yang mana. Nah, ini kita bisa pilih seperti ini. Dan kemudian kita juga bisa atur ya. Bentar. Nah, ini kita juga bisa atur kembali. Oke, ini mungkin saya jadikan sheet ya. Jadi biar kelihatan bentukannya seperti ini. Nah, terus kemudian kalau sudah, ini mungkin bisa kita coba untuk ke loket profilnya. Nah, jadi kalau untuk loket profile ini yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk poin-poin custom yang tadi sudah kita tambahkan. Nah, di sini tadi. Oke. Nah, yang ada di sini tadi ya, ini ada beberapa poin. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita pilih. Misalnya kita mau ganti loket profilnya itu di bagian poin di ujungnya seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita gunakan ya. Ya, nanti dia akan langsung pilih untuk di bagian tengah. Nah, ini mungkin saya coba lihatin. Oke. Nah, dia akan milih untuk di bagian tengah tapi di bagian yang paling tinggi, pinggir sebelah kiri ya, pinggir paling kiri seperti ini. Gitu. Nah, mungkin nanti di sini bisa diatur untuk corner treatment-nya mau seperti apa, misalnya mau pakai di sini yang N meter atau mungkin mau pakai N meter 1 atau mau pakai N meter 2. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Oke, sekian untuk video custom development kali ini. Terima kasih.